no titip-titip, no dusted. Jadi slogan itu tidak hanya untuk adik-adik SMA, SLTA, tapi semua jabatan no titip-titip, no just tip. Paham? Jelas? Jadi kita jadi enak tidur nyenyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang terhormat, yang kami banggakan, Pak Wagub, Gus Yasin, Pak Sekda, kemudian para asisten, OPD, dan seluruh adik-adik, teman-teman kita dari berbagai organisasi, profesi yang hadir di tengah-tengah kita, serta rekan-rekan sekalian yang hari ini mengikuti kegiatan serah terima jabatan, pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah provinsi kabupaten kota. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa mutasi pergantian jabatan adalah merupakan hal yang biasa. Itu dalam rangka kesehatan suatu organisasi. Kita dilakukan tour of detail, tour of area bagi kita. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian yang hari ini telah menempati jabatan-jabatan baru, kami mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa bapak-bapak yang mempunyai atau ibu-ibu yang mempunyai latar belakang di birokrasi kita sudah sangat sehat dan sangat profesional. Oleh karena itu, saya sebagai gubernur mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah diberikan amanat di jabatan yang sekarang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, jabatan itu adalah suatu amanah. Jadi sehebat-hebat apapun jabatan, sebenarnya yang merasakan adalah kita dan keluarga kita. Artinya di birokrasi jabatan yang Bapak jabat sekarang, yang mewarnai itu adalah kita, bukan jabatan kita. Sehingga pada saat Anda mendapat santan suatu amanah, itu orang kemerungsung. Karena pangkat jabatan itu adalah amanah, yang tahu menjalankan amanah itu adalah kita sendiri, bukan jabatan kita yang mengendalikan. Sehingga saya titip bahwa birokrasi Jawa Tengah itu sistemnya sudah melalui suatu tahapan-tahapan yang profesional. Secara nasional kita sudah 31%, artinya sehat birokrasi wilayah kita, Jawa Tengah, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, dibandingkan dengan kabupaten kota di wilayah kita. Ada yang hampir 46%, ada yang 39%, ada yang 42%, ada yang 37%. Tetapi khusus untuk pemerintah provinsi kabupaten 31% sehat. Sehingga dalam rangka mengangkat kemudian membuat promosi di jabatan di pemerintah provinsi kabupaten tidak perlu melakukan verifikasi terkait dengan masuk seleksi. Kita sudah menggunakan manajemen talent karir, sehingga ora usah nitip-nitip, ora usah nganggo jasa penitipan, ora usah karena kedekatan, ora usah kasak-kusuk, ora usah nganggo dukun. Karena bapak-bapak sekalian sudah merit system. Ya. Ini yang warisan dari para gubernur yang dulu, saya ucapkan terima kasih, kita sudah menggunakan itu. Sopo siro, sopo ingsun ra peduli. Yang penting kita bisa melaksanakan tugas dengan profesional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak cukup dengan suatu integritas profesional dari bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian. Tetapi yang terpenting di situ adalah satu, adanya suatu loyalitas. Yang kedua, loyalitas. Dan yang ketiga, loyalitas. Karena birokrasi itu ibaratnya suatu kapal. Kalau itu tidak ada namanya loyalitas, nanti kita akan jadi rebutan, ora kompak, dadine tumbak cucuan karena jabatan. Itu yang kita hindari. Sehingga responsibility of command itu sangat diperlukan oleh seorang siapapun, apalagi jabatan kita adalah jabatan pratama utama. Bingung. Apa jadi? Yes, pratama tinggi utama. Wis pokoknya kuwi. Coba tulis wartawan. Sehingga di situ diperlukan suatu kebersamaan daripada di wilayah kita.
Jadi kebersamaan dalam suatu birokrasi itu perlu, baru kita tunjang adanya suatu profesionalisasi daripada itu sendiri. Tidak ada seorang pimpinan dalam suatu birokrasi yang menyesatkan anggota. Tidak ada suatu birokrasi tertentu yang akan mengarahkan birokrasi itu melanggar hukum. Gitu. Ini yang kita perlukan sehingga betul-betul birokrasi di wilayah Jawa Tengah tidak melanggar hukum dan profesional. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian, apa sih yang kita perlukan untuk ke depan Jawa Tengah? Di Jawa Tengah, seluruh birokrasi harus menjadi satu. Kita tidak bisa kerja ekosektoral. Bahwa di wilayah kita, oh yang paling penting itu adalah dinas apa, kepegawaian, malaikatnya kepegawaian, terus bagian ekonominya, bagian apalah ngono kuwi, enggak ada yang penting, semuanya penting. Ibaratnya birokrasi itu di Pemprov itu tukang pungut sampah, tukang bersihin sampah itu termasuk yang penting. Kita adalah bagian tubuh yang enggak bisa kita pisah-pisahkan. Coba bayangkan. Kemudian OB tukang sampah itu mogok seminggu aja, kantor Pak Sekda mati jembrung kayak semut. Jadi semuanya penting. Tidak ada beda-bedakan. Ada yang fungsinya kaki ya berjalan, fungsinya tangan untuk mengambil, fungsinya telinga untuk mendengar, fungsinya hidung untuk mencium, sehingga birokrasi ini adalah bagian suatu tubuh yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Karena apa? Tantangan Jawa Tengah ke depan harus maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 45. 5 hal yang nanti menjadi amanat rakyat yang harus kita laksanakan sesuai dengan LPJMD. Yang pertama, kita harus menguatkan terkait dengan penguatan infrastruktur. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan swasembada pangan di wilayah Jawa Tengah. Yang ketiga, peningkatan ekonomi, ulangi keempat, secara masif. Kemudian yang kelima, kita harus mempunyai daya saing yang rule-nya yang terakhir adalah Indonesia Emas akan kita capai. Kerja-kerja ini yang menjadi beban daripada seluruh birokrasi kita, sehingga kita harus mempunyai kebersamaan yang utuh dengan cara together we can, bersama-sama kita bisa. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi bahwa kita sudah mempunyai birokrasi yang merit system. Anda tidak usah khawatir, kerja-kerja yang profesional dan loyalitas yang tanpa batas, kita akan mampu mengangkat Jawa Tengah yang lebih intensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.